kita memasuki tahun Pegimel, saudara ya. Pesan Tuhan yang begitu kuat disampaikan melalui Bapak Pembina kita, supaya setiap kita, jemaat Tuhan yang ada, masuk di dalam pertobatan. Amin. Nah, saudara, karena kita tahu bahwa tahun ini adalah tahun di mana Tuhan akan memurnikan gerejanya, memurnikan setiap saudara dan saya. Artinya apa, saudaraku? Hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang ada di dalam setiap kita, biarlah setiap kita mau dan siap untuk dibentuk Tuhan. Amin. Kita siap untuk dimurnikan Tuhan, karena kita percaya bahwa kalau hari ini ya Tuhan Yesus belum datang dan saudara dan saya masih ada, masih diberi kesempatan untuk bernafas, masih bisa datang beribadah, masih bisa kita menjalani kehidupan kita. Biarlah kita menangkap semua ini ya. Karena apa? Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Amin. Tuhan masih memberikan kita kasih karunia, anugerahnya Dia sediakan buat saudara dan saya. Supaya apa? Setiap kita mempersiapkan diri kita untuk kita menyambut kedatangannya yang kedua kali. Amin. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang pertobatan ya, saudara kalau sudah di kelas kom, ikut di kelas kom, pasti ini sudah jelas banget karena di sana akan dijelaskan ya begitu detail, saudaraku ya. Tetapi intinya bahwa pertobatan itu sendiri berbicara bahwa adalah berbicara tentang perubahan pola pikir. Metanoia artinya pola pikir kita berubah ya. Artinya apa? Pikiran kita yang lama, yang tidak berkenan kepada Tuhan, diubahkan dan saudara dan saya berbalik kepada kebenaran. Nah, itulah saudaraku pertobatannya. Jadi dimulai dulu dari pikiran kita. Karena kalau berbicara perbuatan, ada banyak orang yang mungkin perbuatannya berubah, belum tentu pola pikirnya berubah. Maksudnya begini. Ada mungkin orang yang tidak memukul, mungkin dia dulunya suka mukul ya, mukul, kok tiba-tiba kok nggak pernah mukul lagi ya. Itu belum tentu bertobat, bisa jadi karena tidak ada kesempatan. Atau karena tidak ada masalah, ya lagi anteng-anteng, kok dia nggak pernah mukul lagi ya. Tetapi beda kalau orang itu pola pikirnya dulu dia mungkin dia suka mukul, suka berkelahi. Tetapi ketika dia sadar, dia tahu bahwa itu sesuatu gaya hidup yang tidak seperti dengan karakter Kristus. Dia sadar itu dosa, itu sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka pikirannya itu akan berubah. Sehingga sekalipun ada kesempatan, mungkin ada orang yang mungkin datang nunjuk-nunjuk dia, saudaraku ya. Wah, kalau dulu belum berpikir, jangankan ditunjuk, masih jauh aja dia udah lari duluan yang tonjok ya. Tapi kalau dia sudah metanoia, pola pikirnya sudah dirubah oleh Roh Kudus, sekalipun mungkin orang nunjuk-nunjuk dia di depan, bahkan mungkin orang sudah mau tonjok dia tidak membalas. Nah, itu namanya dia sudah mengalami yang namanya metanoia, ya, meta perubahan, noia pikiran, ya. Nah, pikiran yang dibaharui oleh apa? Dibaharui oleh Roh Kudus, saudaraku, ya. Nah, pikiran yang sudah dibaharui karena kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, jadi saudaraku, inilah yang dimaksud yang Tuhan rindukan. Saudara dan saya hari-hari ini, ya kita betul-betul sadar, menyadari ketika saudara dan saya jatuh di dalam dosa, kita mulai salah jalan, maka saudaraku tidak ada jalan yang lain. Apa yang kita harus lakukan? Kita harus berbalik arah, kita kembali kepada Kristus. Amin. Kita datang kepada Bapa. Nah, saya kasih contoh tadi pagi, misalnya saudara kalau kita mau ke satu tempat, ya biasanya saya kasih contoh, dulu saya pernah di Mongko, saya mau cari sesuatu di daerah Mongko. Saya keluar dari MTR, saya kira-kira ini tempatnya di sini, tapi saya sampai di sana sudah nggak ada. Saya kira-kira lagi, saya jalan-jalan, tanpa saya sadari saya sudah jauh, nggak tahu sudah sampai di mana. Ini saya lihat, aduh gimana caranya?
Kalau supaya saya bisa kembali tahu jalan pulang ke rumah saya. Tidak ada jalan lain, ya saya harus balik. Yang muncul di pikiran saya harus kembali ke MTR tadi, ya kan? Saudara mungkin pernah begitu kan, sudah muter, udah nggak usah bingung, balik aja ke MTR dulu saudara. Ya pasti itu tahu jalannya kalau sudah di dalam ya. Kalau kita di luar tuh semakin mencoba, berjalan, lama-lama kita semakin tersesat ya. Nah saudara, inilah yang Tuhan rindu hari ini. Kalaupun kita sadar bahwa kita udah jauh, kita udah nggak tahu mutar kemana. Satu hal yang Tuhan rindu hari-hari ini, kita berbalik kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita datang dulu sama Dia saudara ya. Kita datang, inilah yang namanya pertobatan. Artinya kita udah sadar bahwa kita sudah melanggar, kita sudah jauh daripada Tuhan. Dan saat itu kita menyadari hanya satu-satunya jalan yang bisa menyelesaikan ini adalah saya kembali kepada Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara yang kekasih, ketika saya terus merenungkan tentang pertobatan, saudaraku ya, kita puji Tuhan hari-hari ini ya, kita dengar bagaimana khotbah disampaikan melalui Bapak Pembina kita, itu begitu ya menegur kita, ya keras saudaraku. Tapi saya percaya itulah yang kita butuhkan hari-hari ini, amin. Karena ya saya percaya kita semua orang dewasa kan butuh yang keras-keras baru enak ya saudara kan. Saudara kalau makan dikasih bubur terus pasti nggak suka, mintanya nasinya pun kalau lembek itu rasanya nggak begitu pas ya. Nah saudara, kita setelah saya renungkan bahwa betul saudara, firman Tuhan yang disampaikan itu keras tapi itu baik buat kita. Karena kita percaya bahwa di balik firman yang keras itu, saudara dan saya harus taruh di dalam hatimu, dalam pikiranmu, bahwa di sana ada kasih Tuhan yang berlimpah-limpah. Amin. Anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan saya belajar dan melihat banyak sekali pertobatan-pertobatan yang terjadi. Bukan melalui karena dicambuk, tetapi karena apa? Oleh kasih. Amin. Kasih, dan Tuhan rindu. Kalaupun saudara menegur kita, Tuhan menegur kita dengan keras. Tapi percayalah di balik semua itu, kasihnya jauh lebih kencang lagi daripada kerasnya pukulan Tuhan buat kita. Amin. Saudara yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Nah, saudara, mari kita akan belajar tentang pertobatan ini. Saudaraku, kita buka di dalam Lukas 15 ayat 11. Kita mulai dari ayat yang 11 ya. Saudara, mungkin cerita ini sudah sering kali kita dengar, tapi enggak ya, kok tiba-tiba Tuhan ingatkan saya untuk menyampaikan ini. Saudara, kita baca dulu mulai ayat yang pertama. Ya, dikatakan, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ya. Dan yang saudaraku ayat 12, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Nah, saudara, di sini kita perpas ayat-ayat saja dulu ya. Jadi saudara, judulnya ini adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, saudara, firman Tuhan tadi dikatakan di sana bahwa anak yang bungsu ini datang kepada bapaknya dan meminta harta warisannya. Memang saudaraku, dalam tradisi orang Yahudi bahwa ya orang tua itu menyediakan warisan buat anak-anaknya. Tetapi itu diberikannya pada waktu orang tuanya itu sudah meninggal. Tetapi si anak bungsu ini yang menyalahi aturan ya, dia datang meminta sebelum waktunya. Ya, saudaraku. Nah, saudaraku, artinya ini dia anak yang tidak menghormati orang tua, ya. Dia sudah menganggap orang tuanya sudah mati, sedangkan orang tuanya masih ada. Nah, ini dia membuat kesalahan. Kita lihat saudaraku ayat 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Nah, saudaraku, di sini kita mau belajar bahwa seringkali ya,
ketika kita minta kepada Tuhan, Tuhan mengabulkan doa kita. Seperti anak ini ya. Tetapi mari jangan sampai tujuan Allah, catat ini bahwa apapun yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, tujuannya Allah bukan membuat kita jauh daripada Tuhan. Apapun itu, kesehatan, kekuatan, berkat, jabatan, ya, kekayaan, apapun yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Ketika kita minta kepada Tuhan, sadari bahwa tujuannya Allah bukan supaya kita jauh daripada Tuhan. Nah, kita lihat di sini apa yang dilakukan oleh anak bungsu ketika dia menerima jawaban doa. Si anak bungsu ini dikatakan dia pergi ke negeri yang jauh. Ini gambaran menjauh dari hadirat Tuhan, ya, menjauh dari kasih Tuhan, saudaraku. Nah, sehingga ini mengingatkan saudara dan saya ketika kita mulai diberkati Tuhan, ya, kita mengalami hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Mari, apakah itu kita lakukan seperti yang Tuhan mau? Bahwa itu semakin membuat kita semakin rindu dengan Tuhan. Membuat kita semakin rindu dekat dengan Tuhan. Semakin rindu untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Atau itu malah membuat kita sibuk. Ya, seperti Pak Niko kemarin bilang di MDPJ bahwa iblis itu punya dua yang dia bisa lakukan dalam hidup kita. Untuk saudaraku menjauhkan kita dari Tuhan. Yang pertama saudaraku, dia bisa membuat kita jadi jahat, melakukan hal-hal yang tidak benar. Tapi yang kedua, strateginya iblis dibuat kita jadi sibuk. Ya, dibuat kita jadi sibuk. Ya, jadi sibuk dengan apa? Ya, kalau kita sibuk dengan hal-hal yang untuk Tuhan, itu mah bukan dari iblis, ya, itu dari Roh Kudus. Tapi kalau saudara kita sudah disibukkan dengan hal-hal yang dunia, ya kita sudah enggak punya waktu lagi berdoa, bersekutu dengan Tuhan, baca Alkitab, saudaraku, ya. Kita sudah enggak punya gairah lagi untuk kita bersekutu, untuk datang kepada Tuhan. Pikiran kita mulai disibukkan dengan banyak hal. Saudara, hati-hati. Itu juga adalah satu strateginya iblis untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Nah, saudara, kita lanjut belajar ya. Dikatakan di sini bahwa dia pergi menjauh daripada Tuhan. Nah, pesan Tuhan buat saudara dan saya hari-hari ini, ya, kita dengar tadi di Voice Pentecost supaya kita berdoa, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Banyak masuk hadirat Tuhan, saudara. Ya, bukan berarti saudara dan saya harus duduk di kamar, ya, lipat tangan berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Tetapi apa yang diajarkan kepada saudara dan saya melalui ya papi disampaikan di menara doa, apapun, saudara mau nonton TV pun, saudara bisa connect dengan Tuhan, ya. Artinya waktu mungkin kita lagi nonton TV, kita lihat ada berita-berita, ada orang sakit atau apa, saudara dengan spontan berdoa buat mereka. Kita lihat ada kejahatan-kejahatan, saudaraku, mungkin kita berdoa kepada Tuhan, mendoakan tempat, mendoakan orang itu. Itu namanya dalam segala hal kita bisa tetap intim dengan Tuhan. Amin. Atau kita lagi jalan. Kita jalan ke pasar, kita lihat mungkin ada teman kita, ada orang-orang mungkin, kadang ya, ada yang mungkin kesana kemari gendong boneka misalnya, ya. Kita enggak ketawa, kita enggak menggosip dia, tapi dalam hati saudara dan saya, kalau perlu saudara berdiri dan doakan mereka. Amin. Doakan, berkati mereka. Nah, inilah yang dimaksud bahwa dalam segala hal kita berdoa, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin, saudara. Nah, saudara, dikatakan di sini yang tadi ya, bahwa apa kesalahan yang dilakukan oleh anak bungsu? Dia pergi jauh dari Bapa. Dan saudaraku, dia menyalahgunakan kasih karunia Tuhan. Menyalahgunakan berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Selanjutnya ayat 14. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Nah, saudara, kita diajar hari-hari ini bahwa setiap kesalahan, setiap dosa ada konsekuensinya. Ya,
Seperti yang dilakukan oleh anak bungsu ini, saudaraku, ya. Dia menyalahgunakan, saudaraku, sehingga itu membuat dia sampai dikatakan di sini melarat. Ya, saudara tahu melarat ya. Kalau namanya melarat itu makan pun sudah mungkin tidak bisa makan, ya. Sudah enggak ada yang bisa dimakan ya. Dan memang saudaraku, karena di sini dikatakan ayat 15, lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Nah, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Saudara, inilah akibat daripada kehidupan yang diberkati Tuhan dan dia menyalahgunakan berkat Tuhan. Hari ini saya percaya setiap saudara dan saya yang ada dalam ruangan ini, kita diberkati Tuhan. Kita diberkati dengan kekuatan, kesehatan yang luar biasa. Dan saya percaya saudara-saudara yang mempersembahkan kekuatanmu, kesehatanmu, danamu untuk Tuhan. Firman Tuhan berkata di sini, saudara dan saya tidak akan pernah melarat. Amin. Amin, saudara. Nah, kita lihat apa yang dilakukan di sini. Nah, kita akan mulai belajar dari anak bungsu ini. Bagaimana, saudaraku, supaya kita masuk di dalam pertobatan. Amin. Mari kita melihat setiap diri kita pagi hari ini. Kita enggak mau lihat orang, kita enggak mikir orang ini itu. Tapi biar setiap saudara dan saya, kita introspeksi diri kita di hadapan Tuhan. Apakah saudara dan saya, kita juga melakukan hal ini? Mungkin saudara dan saya tidak seperti yang dilakukan oleh si anak bungsu, tetapi kita sadar, kita diingatkan Roh Kudus bahwa ada hal yang kita lakukan yang saudaraku, kita melanggar perintah Tuhan. Mari kita mau belajar. Yang pertama ayat 17 di sini dikatakan, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Haleluya. Yang pertama saudaraku, kita perlu menyadari kesalahan kita. Amin. Artinya di sini otak kita itu sudah mulai jalan ya. Bukan hanya soal feeling, soal perasaan, menyesal ya. Tetapi benar-benar kita merasakan, kita tahu benar bahwa saya sudah bersalah. Saya berdosa. Sehingga saudaraku di sini dikatakan di sini bahwa ketika kita mulai menyadari atau metanoia itu sudah terjadi saudaraku di dalam hidup kita, maka saya percaya ini yang akan membangkitkan semangat kita untuk kita kembali kepada Bapa. Amin. Yang akan menguatkan kita, memotivasi kita untuk kita kembali kepada Bapa, saudaraku. Ayat 18 dikatakan, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Jadi saudaraku, langkah yang kedua, kita harus bangkit. Amin. Kita ambil keputusan untuk bertindak, ya. Jadi ketika kita sudah diingatkan, ini salah, kita sadar, kita datang, kita minta ampun kepada Tuhan. Dan mulai saat itu kita ambil keputusan untuk kita berjalan maju. Amin. Kita tinggalkan dosa, kita tinggalkan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, ya. Jangan sampai itu membuat kita tinggal diam, meratapi nasib, ya, menyesal, ya. Bersyukur ya, kalau kita masih bisa menyadari kita salah, itu berarti kita masih normal ya. Orang kalau sudah ditegur, sudah enggak menyadari bahwa dia salah, wah itu orang sudah kebal ya. Tidak bisa lagi menerima teguran. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, seringkali ketika kita membuat kesalahan, kita kadang susah untuk maju. Apalagi kalau kita berkata mau gimana lagi. Orang bilang, nasi sudah jadi bubur, mau diapa lagi. Tapi saudara, nah ini bubur tadi sesuatu yang salah. Tadi ya, masak nasi jadinya bubur, sudah salah. Tetapi ketika kita responi dengan benar, seperti anak bungsu, kita balik, kita datang kepada Tuhan, ya,
Maka Tuhan bisa ubah bubur tadi yang biasa-biasa saja menjadi bubur yang enak. Amin. Bisa menjadi bubur ayam, bisa menjadi bubur Manado, dan banyak lagi yang lesat-lesat, saudaraku. Amin. Nah, ya tepuk tangan buat Tuhan. Oleh karena itu, apapun keadaan saudara dan saya mau katakan, jangan tinggal meratapi nasib. Balik segera kepada Tuhan. Balik segera kepada Tuhan, ya. Saudaraku di sini, kita bertobat, kita mengakui dosa kita, dan firman Tuhan berkata bahwa Allah itu adil dan setia. Waktu kita datang dan minta ampun, kita mengaku setiap dosa-dosa kita, maka Dia berkata Dia setia, Dia mengampuni kita, dan Dia menyucikan kita dari kesalahan-kesalahan kita. Amin. Oleh karena itu, saudaraku, langkah yang pertama tadi, ya kita sadar dulu. Mari kita minta Roh Kudus. Kalau mungkin hari-hari ini rasanya kita menganggap itu biasa-biasa saja. Kita berdoa minta Roh Kudus tolong supaya benar-benar pikiran kita diubah oleh Roh Kudus, sehingga kita memiliki rasa penyesalan yang dalam dan menyadari bahwa kita sudah melanggar perintah Tuhan. Dan yang kedua, saudaraku, mari bangkit, ambil keputusan, ya. Bangkit. Kita datang kepada Tuhan. Dan saudaraku, ayat 19 dikatakan, aku tidak layak disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Kita balik kepada Tuhan, kita datang dengan penuh kerendahan hati. Amin. Kita datang, kita mengharapkan kasih karunia-Nya Tuhan. Kita jangan datang dengan angkuh, tetapi biarlah kita betul-betul datang dengan hati yang hancur, ya. Kita mengaku setulus-tulusnya di hadapan Tuhan bahwa kita sudah bersalah kepada Bapa. Amin. Ketika itu saudara dan saya lakukan dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat respon Bapa yang luar biasa. Ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Haleluya, saudara. Saudara, kita melihat di sini bahwa apa respon Bapa, saudaraku. Yang pertama di sini, ketika saudara mau bangkit dan balik kepada Bapa, dikatakan ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Artinya, saudara, kalau saudara orang dari jauh, Anda sudah lihat akan datang kepada saudara, itu terjadi kalau Anda sedang menunggu orang itu, ya Pak ya? Ya, contoh kalau di MTR sudah ditelepon dari mana, sudah di mana. Kalau saudara sedang menunggu orang itu, pasti matanya saudara tuh fokus. Oh, dari sana katanya, ke sana. Nah, saudara, artinya apa? Bahwa hari-hari ini Bapa sedang menunggu setiap kita. Amin. Apapun yang kita lakukan, apapun kesalahan yang kita lakukan, dengar matanya Bapa tertuju kepada saudara dan saya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Matanya tertuju, bukan yang utama, yang pertama bukan supaya lihat, datang begitu datang dikasih mata melotot misalnya. Atau dengan muka yang marah. Tetapi di sini saudaraku dikatakan bahwa dia menunggu saudara dan saya. Dia sedang menunggu kita datang kepada dia untuk apa? Supaya dia bisa merangkul dan mencium kita. Amin, saudara. Haleluya, saudara. Inilah kasihnya Tuhan yang luar biasa di dalam setiap saudara dan saya. Dikatakan dia di sini dikatakan dia berlari, ya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, dan ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ini yang Tuhan akan kerjakan dalam setiap saudara dan saya. Waktu saudara dan saya ambil keputusan untuk balik kepada Tuhan, Tuhan ngerti perasaan kita. Pasti kita lelah, ya. Pasti ada rasa berdosa, ada rasa terintimidasi. Tetapi saudaraku di sini percayalah bahwa ketika saudara dan saya balik,
Saya tahu kekuatan kita mungkin untuk berjalan kembali kepada Bapa. Kita tidak cukup kuat. Tetapi kasih-Nya saudaraku, bahkan sini dia akan berlari. Dia akan datang untuk menemui setiap kita. Amin. Untuk merangkul kita, saudaraku di sini. Ya, dia tidak peduli dengan bau-bau dosa, bau apa yang kita bawa kepada dia. Saudaraku di sini kita melihat kasih Tuhan yang luar biasa. Amin. Kasih-Nya luar biasa, saudaraku yang kekasih. Ya, dia tergerak oleh belas kasihan. Saya tambahkan di dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai 10. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Ini adalah kasih karunia Tuhan yang luar biasa, anugerah. Kita tahu apa sih anugerah itu? Ketika kita menerima sesuatu dari Tuhan yang kita tidak layak untuk terima. Ya, harusnya ketika kita sudah berdosa, harusnya ketika kita jauh dari Tuhan, harusnya ketika kita menyalahgunakan kasih karunia, ya harusnya kalau kita sebagai pikiran manusia, saudaraku, ya mungkin kita membuang orang itu. Tetapi inilah Bapa kita di surga. Dia terima kita. Dia mau merangkul saudara dan saya. Tetapi saya pernah katakan bahwa ketika Tuhan menerima kita apa adanya, tapi Dia tidak biarkan kita apa adanya. Amin. Waktu kita berdosa, betul kita balik dalam keadaan yang kotor, ya. Kita yang penuh dengan hal-hal bau-bau yang tidak berkenan. Tapi waktu saudara dan saya di tangan Tuhan, maka Tuhan tidak membiarkan itu, tapi di situ dimulai proses pemurnian. Amin. Di situ Dia akan membersihkan saudara dan saya. Tujuannya supaya kita menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Jadi saudaraku, itulah responnya Bapa, kasih-Nya Bapa yang luar biasa ketika kita mau berbalik kepada Tuhan, saudaraku. Dan ayat 21 dikatakan, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak. Saudaraku, ketika kita datang kepada Tuhan, mari Tuhan rindukan dikatakan, mari kita akui setiap dosa kita, setiap kesalahan yang kita perbuat di sini, saudaraku. Ya, firman Tuhan berkata di sini Yesaya 43 ayat 25, akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Amin. Waktu saudara datang dan kita mengakui setiap dosa kita, percayalah Tuhan sendiri Dia berkata Dia menghapus dan tidak mengingat-ingat kesalahan kita lagi. Oleh karena itu ketika saudara dan saya sudah datang, kita sudah berdoa, kita sudah minta ampun, mengakui setiap dosa-dosa kita. Dan kita mau ambil keputusan, Tuhan, ini aku, proses aku, bentuk aku, bersihkan aku. Maka saudara, saat itu percayalah bahwa saudara dan saya sudah diampuni dosamu dan Tuhan tidak mengingat-ingat lagi. Amin. Ketika ada intimidasi, ada hal-hal yang membuat saudara merasa tidak layak, itu bukan dari Roh Kudus, itu datangnya dari si jahat. Amin. Dan berikutnya apa berkat yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya ketika kita berbalik kepada Tuhan. Ayat 22 dikatakan, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya. Haleluya saudaraku. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, berkatnya luar biasa. Yang pertama sini dikatakan Tuhan menyediakan jubah buat setiap kita. Ya, Dia memakaikan kita pakaian kasih, pakaian kemuliaan, saudara. Jubah berbicara pakaian yang menutup, ya. Kita pakai pakaian ini, kita pakai baju supaya kita tidak
malu ya, menutup rasa malu ya saudara. Ya, saudara, oleh karena itu Tuhan sediakan buat kita. Ya, rasa bersalah, rasa tertolak, itu pasti ada. Tetapi waktu saudara balik, dikatakan di sini Tuhan berkata, lekas bawa kemari jubah yang terbaik dan pakaikanlah itu kepadanya. Dan yang kedua saudara dikatakan, kenakanlah cincin pada jarinya. Ini gambaran bahwa orang yang mau berbalik kepada Tuhan dari dosanya, kesalahan-kesalahannya, maka saudaraku, Tuhan memberikan dia otoritas untuk tetap menjadi anak Allah. Amin. Kita tetap diberi kuasa untuk kita apa? Mengalami kasih Tuhan. Untuk kita apa? Menerima mujizat dalam hidup kita dan tetap menikmati hadirat Tuhan dalam hidup kita. Amin. Dan yang ketiga dikatakan di sini, dan sepatu, kenakanlah sepatu pada kakinya. Artinya rencana Tuhan tidak berhenti ketika kita berbuat kesalahan. Tuhan berkata datang, dia sediakan sepatu, artinya apa? Masih ada kesempatan kedua. Amin. Tuhan bisa pakai kita lagi, ya. Oleh karena itu apapun proses yang mungkin Tuhan izinkan kita alami hari-hari ini, di tahun ini saudaraku, mari kita tetap percaya bahwa masih ada kesempatan. Kesempatan Tuhan berikan buat saudara dan saya untuk kita bisa tetap berjalan maju, untuk kita bisa menggenapi rencana Tuhan dalam setiap hidup kita. Amin. Dan saudaraku, berkat yang lebih lagi Tuhan sediakan ayat 23. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Haleluya. Bapa membuat pesta, ya. Saudara, dan artinya ini gambaran bahwa saya nangkap bahwa ketika kita berbalik kepada Tuhan, ya, saudara, apa yang terjadi? Saudara, itu malah akan membuat banyak petobat-petobat yang baru, saudara. Amin. Karena waktu dia balik, bapaknya bilang namanya buat pesta, pasti pesta banyak yang diundang kan, banyak orang datang, ya. Jadi mari kita tangkap bahwa kesempatan kita untuk menuai jiwa-jiwa adalah pada waktu saudara dan saya ambil kesempatan untuk bertobat. Pada waktu kita kembali kepada Tuhan, saudaraku, maka ada sukacita di surga, ya. Dikatakan di sini, dan ambillah anak lembu tambun itu dan sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Ada pesta, saudaraku. Bapa berpesta. Saya juga percaya di keluarga ilahi ini pasti ini terjadi. Amin. Ketika ada saudara kita yang berbalik, ada yang mungkin ada yang jatuh dalam dosa dan dia ambil keputusan untuk balik. Ya, saya percaya, saya sangat amin sekali di keluarga ilahi tidak ada mata-mata yang melihat dengan mata yang menghakimi. Tetapi kita mau belajar seperti Bapa. Kita mau merangkul dan kita mau bersukacita, kita mau berpesta karena saudara kita yang hilang telah kembali lagi. Amin. Puji nama Tuhan, ini kasih yang Tuhan rindukan terjadi di keluarga ilahi ini. Amin. Nah, saudara dan saudaraku, sebab dikatakan ayat 24, kita lanjut. Sebab anakku ini yang telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Amin, saudara. Jadi saudaraku, saudara, mari jangan kita merasa bahwa waktu kita melakukan kesalahan, waktu kita berbalik kepada Tuhan, akan terjadi hal-hal yang menakutkan. Percayalah saudara, amin. Percayalah bahwa akan ada sukacita yang akan menyambut setiap kita. Yang pertama, ada sukacita di surga. Sebab firman Tuhan jelas berkata bahwa satu orang bertobat, seisi surga bersorak-sorai. Amin. Sebab apa? Sebab jikalau satu orang bertobat ini, pasti akan banyak orang yang akan melihat pertobatan ini. Dan inilah dimulainya penuaian jiwa yang terbesar. Haleluya. Oleh karena itu saudaraku, mari hari-hari ini kita mau responi kasih Tuhan dalam yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Amin. Kita mau berbalik, kita ambil kesempatan
Untuk benar-benar kita datang kepada Tuhan. Kita enggak perlu sembunyi-sembunyi lagi, saudaraku. Kita akui dosa kita di hadapan Tuhan. Dan saya percaya ketika saudara dan saya melakukan itu, maka Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan akan menuntun kita untuk kita menjalani kehidupan kita di tahun Pei Gimel ini. Sampai kita menerima berkat yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini.